kita nggak bisa memaksa orang harus satu pikiran sama kita. Kita beda, Bunda, satu dan yang lainnya kan semuanya beda. Beda pendidikan, latar belakang, isi kepala, kebiasaan, dan lain sebagainya. Maka jangan diminta untuk sama. Tapi carilah kesamaan untuk saling melengkapi apa-apa yang kurang di dalam diri masing-masing. Itu namanya keluarga. Artinya kalau lebih sakit berarti saya zolim sama Bunda. Makanya ada pilihan lanjutan ayatnya. Ketika kamu berbuat baik dan memaafkan mereka, Allah katakan, aku sendiri yang akan memberikan balasannya untukmu. Insya Allah. Ternyata gak sia-sia kan jadi orang baik itu. Walaupun memaafkan itu adalah perjalanan panjang, ya. Gak hari ini kita disakiti tiba-tiba saya maafin ya Allah. Bukan. Ada perjalanan untuk kita mengkondisikan hati kita akhirnya bisa betul-betul memaafkan orang lain. Contoh paling konkret dari memaafkan orang lain apa? Ketika disebut namanya, ya, ketika ketemu orangnya itu udah B aja. Gak ada lagi perasaan-perasaan gimana dalam hati kita tuh. Kalau perlu malah kita senyum sama mereka. Walaupun mereka akhirnya kikuk gitu ya. Kaget gitu kan ketika, loh kan gue nyakitin dia, kok dia malah senyum sama gue, misalkan gitu. Itu biarin aja, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita berproses panjang hari demi harinya kita lewati untuk belajar memaafkan orang-orang yang kita cintai. Pertanyaannya, kenapa? Bukan karena mereka layak untuk kita maafkan. Tapi karena kita butuh ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah sudah memaafkan dan mengampuni kita, merahmati kita, lapang hatinya, mudah memaafkannya dan tidak pernah punya dendam kepada siapapun. Pertanyaan saya, hati siapa seperti ini? Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ada yang punya kisah luka yang sangat luar biasa atau hal lain yang mau ditanyakan mungkin? Boleh? Siapa yang mau saya kasih kesempatan? Boleh, silakan Bunda. Boleh, silakan. Siap. Gimana Bunda En? Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya sedikit ingin bercerita. Siap. Kami itu adalah penggerak dakwah. Iya. Kami punya tim yang sangat solid. Siap. Suatu hari saya pribadi mempunyai teman yang menurut saya adalah satu tim yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Karena insya Allah kami punya kekuatan yang berbeda. Sehingga ketika disatukan kita akan semakin kuat. Solid dan menguatkan. Solid, saling menguatkan. Saya sudah bisa menerima kekurangannya beliau. Iya. Bahkan saya pun bisa menerima kelebihannya daripada beliau. Iya. Saya pikir beliau mempunyai sifat yang sama. Tapi kenyataannya beda. Tidak berbeda. Bahkan beliau bisa dibilang menusuk saya dari belakang. Astagfirullah. Seperti itu. Saya insya Allah menurut pemikiran saya sama sekali saya tidak membalas. Iya. Buat saya ya sudah, itulah dakwah, Betul. itulah tim. Betul. Tapi yang sangat saya sayangkan adalah kita itu kalau dari sisi dari pemikiran saya, Allah takdirkan untuk bertemu, menguatkan di dalam dakwah ini. Betul. Tetapi Allah berkehendak lain. Betul. Itu membuat saya jadi luka. Kok begitu ya teman saya? Kok begitu ya? Saya bisa menerima kekurangan dan kelebihan beliau. Baik. Tapi beliau malah menusuk saya Masya dari Allah. belakang. Allah ya Allah. Dengan mungkin ya punten pisan. Membicarakan saya di belakang. Keburukan saya. Padahal menurut saya namanya manusia pasti ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah itu bagaimana Ustadz sikap saya seharusnya. Siap, terima kasih. Ustadz, barakallahu fikum. Wa iyyakum Bunda En, terima kasih, Masya Allah. Teman-teman semuanya, sahabat muslim juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadar nggak sadar sebetulnya di awal ketika kita, dari cerita beliau, di awal ketika kita ingin berteman dan membuka hati untuk berteman dengan orang-orang sekitar kita, sadar nggak
bahwa terbesit tipis sekali ekspektasi. Seolah-olah kalau berteman dengan dia akan semakin mempermudah dakwah dan kebaikan yang lainnya. Itu ekspektasi. Dan kita nggak sadar. Karena itu halus banget. Padahal apa? Kita boleh punya sebuah baik sangka dan doa seperti ini. Ya Allah, ada kebaikan apa yang bisa disinergikan ketika saya bertemu dengan fulan atau fulanah? Sampaikan aja sama Allah begitu enggak? Jangan sampai terbesit, oh kayaknya kalau sama beliau nanti bisa begini, bisa begitu. No. Nah akhirnya apa? Dibuatlah patah sama Allah hati yang pernah berekspektasi itu. Akhirnya jadi luka di hati kita. Nah akhirnya apa? Loh, salah saya apa? Salah gue apa? Misalkan begitu. Kan akhirnya bukan introspeksi diri, tapi menganggap diri kita sudah melakukan yang terbaik. Padahal luka dan kecewa itu cara Allah untuk kita merenung dan melihat ke dalam diri kita. Tentang apa? Jangan-jangan ada harapan-harapan dan ekspektasi yang kita lakukan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nggak bisa memaksa orang harus satu pikiran sama kita. Ya, kita nggak bisa memaksa orang untuk satu pikiran dengan kita. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Kita beda, Bunda, satu dan yang lainnya kan semuanya beda. Beda pendidikan, latar belakang, isi kepala, kebiasaan dan lain sebagainya. Maka jangan diminta untuk sama, tapi carilah kesamaan untuk saling melengkapi apa-apa yang kurang di dalam diri masing-masing. Itu namanya keluarga. Akhirnya apa? Seperti jari ini ketika dimasukin seperti ini kan menjadi sebuah pegangan yang kuat dan kokoh. Untuk apa? Berjalan bersama di atas langkah-langkah dakwah. Itu accepting. Menerima. Bahwa gak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Dan jangan menuntut orang untuk sempurna, tapi tuntut diri kita untuk menjadi yang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau kerjaannya kita cuma nuntut orang, kamu tuh kenapa sih? Kamu tuh kenapa sih? Oh, itu egois. Ketika kita dikasih tahu, ya saya begini, itu egoisnya kuadrat itu. Double itu. Kalau mau nerima syukur, kalau enggak ya sudah, itu orang egois. Orang-orang yang pernah punya luka di dalam jiwa mereka. Pertanyaannya gini, kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Di saat dewasanya, ya, dia nggak mau lagi terluka dan kecewa. Karena saat kecil terbiasa terluka dan kecewa sehingga dia bangun tembok besar barrier untuk apa? Daripada saya harus terluka, lebih baik saya yang melukai orang. Tapi itu tidak terucap. Tapi tergambarkan lewat sikap-sikap orang-orang yang egois itu. Makanya saya titip pesan, kita mungkin boleh terluka, ya, pernah terluka dan kecewa, tapi jangan sampai luka dan kecewa kita menjadi sebab kita melukai dan menyakiti orang lain. Itu intinya. Kenapa? Kalau kita sudah benar-benar menerima apa yang menjadi setiap ketetapan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain dan berusaha untuk berbuat baik. Gimana sih Ustadz berbuat baik yang paling konkret? Ketika saya disakiti dan dizolimi oleh orang lain, sederhana. Kalau nggak bisa ngasih hadiah, belum pengen ketemu karena masih sakit jiwa dan hati kita, doain, ya Allah, saya lagi belajar memaafkan orang-orang yang telah menyakiti saya, ya Allah. Ampuni mereka, rahmati mereka, ya Allah. Berikan hidayah kepada mereka. Saya sayang sama mereka. Mereka ngomongin saya, itu hanya secuil aib yang masih kau tutup, ya Allah. Mereka nggak tahu. Kalaulah kami harus bersaudara sebagai sesama muslim di bumi, maka dekatkan kami kembali menjadi seorang saudara. Tapi kalau tidak, maka biarkan doa-doa ini mengalir kepadanya, bukan karena mereka layak untuk dimaafkan, tapi karena aku butuh ampunanmu, ya Allah. Accepting. Itu fase perjalanan panjang sebagai seorang muslim. Yang terakhir kita ngomongin tentang forgiving. Apa itu? Maaf. Ustadz, saya udah maafin orang,
Tapi saya nggak bisa ngelupain dia. Nggak apa-apa. Nggak ada yang ngelarang kok. Tapi pastikan kita belum melupakan kesalahan orang lain itu tidak menjadi dendam. Kenapa? Karena hati kita butuh dikondisikan setelah sakit dan terluka. Gak bisa dipaksa untuk nerima, gak bisa. Itu kenapa teman-teman, kalau kita dilukai ini, kita boleh narik diri. Narik diri. Makanya di surat Al-Muzammil, ayat ke-10 Allah sampaikan, "Hei Muhammad, bersabarlah dengan perkataan mereka." Ya Allah, ya kayak ngomong sama kita, "Hei Ridho, sabar sama orang-orang yang udah zolim sama kamu, yang julid sama kamu, yang jelek-jelekin kamu." Kata Allah gitu. Dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Apa maksudnya? Meninggalkan seseorang yang sudah melukai dan menzolimi kita tidak harus dengan membalasnya dulu baru kita pergi. Kalau masih ketemu, dia caci maki di depan kita dan kita basah mata kita dengan air mata, tapi mulut kita masih bisa tersenyum sambil bilang, "Mbak, Mas, makasih ya untuk semua caciannya, untuk semua perkataan yang benar tentang diri saya. Saya bersyukur masih ada yang mau mengevaluasi, mengoreksi saya. Terima kasih." Selesai, pergi. Nangislah sama Allah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, angkat tangan. Ya Allah, saya ridho dengan semua ketetapan-Mu. Ya Allah, itu namanya forgiving. Gak punya dendam bunda hatinya, sama sekali. Ustadz, orang yang kayak begitu jarang. Sebetulnya sederhana, ada jawabannya. Quran surat Al-Baqarah ayat 38. Apa yang disampaikan sama Allah? "Famang tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Apa arti dari fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun? Enggak sedih, enggak gelisah, ya, enggak khawatir, enggak overthinking, enggak was-was sama sekali. Berarti dia hidupnya tenang. Kenapa hidupnya dia tenang? Famang tabi'a huda, karena pakai petunjuk hidupnya. Apa yang menjadi petunjuk hidup kita? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yaitu pakai Quran, sehingga kita dekat sama Allah. Kenapa kita harus dekat sama Allah dan menjadi hamba yang bertakwa? Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 189. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Ridho, kamu terluka, kamu sakit hati, pengen tenang, pakai Quran. Apa yang Allah perintahkan? Wasta'inu bisabri wassalah. Sujud sama Allah, nangis sama Allah, ngadu sama Allah. Sehingga apa? Perlahan tapi pasti Allah lapangkan hati kita, Allah luaskan jiwa kita untuk perlahan tapi pasti bisa memahami, bisa menerima dan kemudian memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hidup kita. Semua ada caranya, Bunda. Cuman kadang kita malas buka Quran, lebih seneng buka medsos, betul kan? Yang isinya banyaknya toksik, iya kan? Sudahlah hati belum tenang, pikiran belum damai, masuk informasi berita-berita yang makin bikin kita gelisah, kita khawatir, ya, gak dapat tenangnya. Apalagi sampai curhat di media sosial. Hati-hati nih buat bunda-bunda, ya. Dan para sahabat muslim yang lainnya juga. Jangan terlampau terbuka dengan media sosial itu. Kenapa? Bagi akhwati perempuan kalau sedang terluka dan kecewa, hati-hati. Khawatirnya muncul buaya tapi berambut hitam. Itu bahaya itu. Bahaya itu, buaya rambutnya hitam. Buaya di air udah bahaya, apalagi yang di darat, coba. Kan banyak ya, setelah patah hati, berpisah dan lain sebagainya, update di media sosial.
terima kasih mantan karena kamu aku bisa setegar ini. Pret. Semua akan pret pada waktunya. Beneran itu. Ya Bunda, pernah ngeliat kan yang begitu-gitu ya? Nah, itu yang datang bukan ikan kakap. Gadun. Yang datangnya gadun tadi. Buaya yang dari air ke darat. Ya ampun Mbak, Masya Allah kamu wanita yang hebat ya. Pret. Perempuan karena gelasnya kosong, gak terisi dengan orang yang sebelumnya. Akhirnya apa? Merasa kok dia beda ya. Kok dia ngasih perhatian ya. Akhirnya apa? Jatuh hati pada orang yang salah. Ternyata yang ngasih perhatian adalah laki-laki yang punya pasangan. Nauzubillah min zalik. Sama yang laki-laki juga, para sahabat muslim ya. Jangan sampai menjadikan media sosial untuk kita ngobrol masalah dan ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Jadi kita para laki-laki pun ujiannya ada. Apa Ustadz ujiannya? Kuntilanak berjilbab. Itu lebih bahaya. Assalamualaikum Mas. Masya Allah sekarang udah ngaji ya Mas ya. Ada yang begitu? Ada banyak. Nah Bunda, ini jadi pelajaran untuk kita. Artinya apa? Kita amalkan apa yang menjadi wasiat dari Nabi Yakub alaihissalam. Apa itu? Yaitu hanya meminta, berdoa, meluahkan semua lelah capeknya kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ada beberapa ayat doa-doa para nabi dan rasul ini dulu menggunakan kata Rabbi. Contoh, doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Kenapa pakai kata Rabbi? Kata Rabbi itu mewakili semua nama-nama Allah. Jadi kayak kita bilang, ya Rob, itu seolah-olah kita bilang, duhai Allah yang maha menatap, maha melihat, maha menyaksikan, maha mentakdirkan. Engkau yang maha menurunkan karunia, engkau yang melapangkan, dan lain sebagainya. Sama kayak kalimat, alastu birabbikum. Di surat Al-A'raf, itu kan dialog kita saat usia 4 bulan berada di dalam kandungan ibu kita. Apa pelajarannya? Dari dialog itu, alastu birabbikum, seolah-olah kita ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyampaikan kepada kita dengan kalimat apa? Bukankah aku adalah Tuhan yang menciptakanmu, yang menghidupkanmu setelah membuatmu mati sebelumnya? Bukankah aku yang menetapkan takdir-takdir untukmu, yang memberikan rizki kepadamu, yang menetapkan jodoh untukmu, berapa anakmu, ya kehidupanmu seperti apa, dan nanti wafatmu akan bagaimana? Apa jawab kita? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, saya akan berusaha untuk selalu menerima setiap ketetapan dan takdir yang kau berikan, dan saya akan terus berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan melukai hidupku, dan aku akan terus belajar mensyukuri setiap pemberian dan nikmat yang kau hadirkan dalam kehidupan.